Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para mahasiswa sekalian di dalam mata kuliah pendidikan Al-Quran. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Riza Fahlipi. Baik, pertemuan kita pada hari ini insya Allah akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengantar pendidikan Al-Quran. Nah, dalam pengantar pendidikan Al-Quran ini tentu saja di sini adalah menanyakan tentang untuk apa sebenarnya Al-Quran itu Allah turunkan. Nah, jawabannya dalam hal ini adalah bisa dilihat di dalam Al-Quran sendiri, itu dari di dalam Quran surah Ibrahim, surah yang ke-14 dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha' wa huwal azizul hakim. Nah, artinya ayat yang pertama Alif Lam Ra ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad supaya engkau mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kemudian ayat kedua, Allah memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan celakalah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih. Siapa orang kafir itu dijelaskan dalam ayat 3, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Kemudian ayat yang keempat, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Nah, penjelasannya surah Ibrahim di atas ini menjelaskan kepada kita tentang maksud diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yaitu untuk memberikan tuntunan dan bimbingan kepada umat manusia sehingga mereka dapat dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Nah, atau dalam bahasa yang lebih simpel, Quran ini dia adalah kitab petunjuk, ya. Kitab petunjuk. Dengan petunjuk itu manusia tentu saja bisa keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Nah, apa yang dimaksud dengan kegelapan di sana? Kegelapan di sana adalah
bisa berarti kebodohan, kesesatan, dan kekufuran atau kekafiran. Ya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan cahaya terang benderang ialah cahaya iman, jalan kebenaran, agama Islam, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tanpa petunjuk itu mustahil manusia akan bisa keluar dari kegelapan, kesesatan, dan kekafiran itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman menjadikan Al-Quran ini bukan hanya sebagai bacaan saja, tetapi dia harus dijadikan sebagai petunjuk. Kita pahami kandungannya, kemudian kita ikuti tuntunannya, kita jauhi segala yang dilarangnya. Itulah sebenarnya maksud daripada Al-Quran ini diturunkan. Nah, kemudian yang kedua, materi kedua maksudnya adalah ruang lingkup dari materi pendidikan Al-Quran yang insya Allah akan kita selesaikan dalam semester ini, yaitu adalah hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Seperti misalnya sejarah turunnya Al-Quran, kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran. Kemudian ada tajwid di sana, ada kisah. Kemudian ada ayat dan surah. Kemudian terjemah dan tafsir, asbabun nuzul, dan yang lain-lain. Pokoknya semua berbicara yang berkaitan dengan Al-Quran ini. Yang keseluruhannya itu nanti akan memicu kepada satu titik, yaitu pemahaman agar Quran ini benar-benar menjadi kitab petunjuk bagi manusia. Itu secara ringkas saja. Kemudian yang ketiga ini adalah sejarah turunnya Al-Quran. Nah, banyak orang tidak tahu sejarah turunnya Al-Quran ini secara lengkap. Sebenarnya Al-Quran ini diturunkan itu melalui 3 tahap atau 3 proses. Nah, proses pertama, Al-Quran itu turun secara keseluruhan atau sekaligus dari Allah ke Lauh Mahfuz. Ya, dari Allah ke Lauh Mahfuz. Itu sekaligus turunnya. Kemudian tahap yang kedua, Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau kita mengenal dengan langit dunia. Juga diturunkan secara sekaligus. Nah, turunnya Al-Quran dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah inilah yang kita sering mendengar disebut dengan Malam Qadar, ya, atau Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang ketiga, proses ketiga adalah Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga ini prosesnya adalah diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, kadang beberapa ayat, kemudian kadang juga satu surah yang pendek langsung bisa, tapi tidak sekaligus secara keseluruhan. Nah, inilah nanti yang cukup panjang lebar sering kita ketahui Quran itu ternyata turunnya melalui 3 tahapan. Jadi tahap pertama sekaligus, tahap kedua sekaligus, dan tahap ketiga berangsur-angsur. Nah, di sana tadi disebut ada Lauh Al-Mahfuz.
Al-Mahfuz ini adalah tempat yang hanya Allah yang mengetahui, yang di dalamnya itu tersimpan semua catatan tentang makhluk ciptaan Allah. Dari sekecil apapun makhluk Allah itu ada catatannya di sana. Berapa umurnya, berapa rezekinya, bagaimana nasibnya, dan sebagainya, semua dicatat di sana. Ya. Kemudian ada istilah tadi Bait Al-Izzah adalah satu tempat yang juga hanya Allah yang tahu, manusia tidak ada yang tahu. Hanya disebut di sana Bait Al-Izzah ini adalah langit dunia. Langit dunia ini sejauh mata kita memandang lah. Jauh, sangat jauh sekali. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang sering disebut malam qadar tadi ya. Nah, setiap tahun disebutkan bahwa ada yang mengatakan di 10 malam terakhir Ramadan itu katanya ada salah satu malam itu ya disebut dengan malam qadar ya. Nah, apabila beramal di malam itu manusia, maka pahalanya akan Allah lipat gandakan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi di sana sebenarnya adalah napak tilas turunnya Al-Quran tadi. Dan malamnya kapan terjadinya hanya Allah yang tahu. Yang jelas, setiap bulan Ramadan itu terjadi satu malam, yaitu peristiwa mengenang turunnya Al-Quran tadi secara sekaligus dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Ya. Baik, kita lanjut yang terakhir, materi yang keempat adalah hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, di antaranya hikmahnya turunnya Al-Quran berangsur-angsur itu adalah yang pertama, memantapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW itu sering berhadapan dengan para penentang. Dengan turunnya wahyu secara berangsur-angsur ini dapat memantapkan hati Nabi dalam berdakwah secara fokus dan terus-menerus berdakwah. Kemudian yang kedua, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Dalam hal ini, Nabi sering berhadapan dengan pertanyaan sulit yang dilontarkan orang-orang musyrik. Kemudian turunnya ayat secara berangsur-angsur bisa menjawab pertanyaan orang musyrik dan bahkan bisa mengalahkan kehebatan kaum musyrik dalam membuat syair. Ya. Kemudian yang ketiga, memudahkan untuk menghafal dan memahami kandungan Al-Quran itu sendiri. Jadi sangat berbeda kalau Quran itu langsung sekaligus turun daripada yang diturunkan Allah secara berangsur-angsur. Jadi memahaminya mudah, menghafal mudah, sehingga praktiknya juga mudah. Kemudian yang keempat adalah mengikuti setiap kejadian yang karena ayat-ayat Al-Quran turun dan melakukan tahapan dalam penetapan syariat. Dan yang terakhir adalah membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang maha bijaksana. Jadi bukan dikarang oleh manusia. Nah, karena Al-Quran itu berfungsi sebagai kitab petunjuk, tidak mungkin turun sekaligus, maka Allah maha bijaksana supaya Quran mudah dipahami, mudah dilaksanakan, maka Allah turunkan secara berangsur-angsur. Nah, demikianlah sekedar penyampaian dari Bapak tentang materi di pertemuan pertama ini, dan selebihnya kalian bisa mencari literatur
mata kuliah ini bisa saja mencari buku yang judulnya itu biasanya disebut dengan ulumul Quran. Ya, ulum itu dalam bentuk jamak daripada ilmu ya. Jadi kumpulan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Dan ini cukup banyak dijual di toko-toko buku atau mencari lewat internet juga boleh. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.